Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Langsung aja ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan ini teman-teman mereview jalan dari Kecamatan Tanta ke Muara Harus. Jadi kali ini saya lewat ini apa itu? Lewat Sulingan, Jalan Badarudin. Jadi buat ngeblok ini lah, mau ngeblok lah. Kita lanjut aja lah. Terus ke lewat ini saya jadi mau ke Kecamatan Tanta. Jadi mau ke Muara Harus yang berbatasan dengan Kalua sama Pugaan. Jadi saya lama ini tidak lewat di Muara Harus, mau cek lagi kondisi update terkini jalan yang ada di Muara Harus dan Tanta teman-teman. Apa masih grojol, apa udah ada perbaikan? Ayo, let's go. Sambil jalan kita jelasin kanan kiri yang sepanjang jalan nih teman-teman di Tabalong. Oke, jalanan cukup sunyi dan enak sekali. Nah, kini jalan ini mau ke jembatan kecil tadi teman-teman. Jadi menuju ke Jalan Padat Karya atau Jalan Ali Said. Di situ nanti ada kompleks Sulingan, ada kompleks Puri Gardena. Banyak sekali. Kita lanjut lagi. Lanjut lagi teman-teman. Jadi kita ini sekarang udah memasuki wilayah, masuk administrasi wilayah Tanta teman-teman. Kecamatan Tanta. Jadi di Kecamatan Tanta ini kalau perbatasan dengan Kecamatan Tanjung, sana tadi nanti Desa Warukin. Oke, bentar. Kita stop dulu. Lanjut lagi. Mau belok bapaknya. Hati-hati pak. Jangan pakai lampu sen kiri belok kanan ya. Ini kayak ibu-ibu nanti. Kita lanjut lagi teman-teman. Kalau Bandara Warukin itu ikut Kecamatan Tanta, Desa Warukin. Jadi dinamakan Bandara Warukin karena terletak di Desa Warukin gitu teman-teman. Jadi di Tabalong itu ada 14 desa. Saya apalin kemarin tuh. Yaitu Desa Walangkir, ada Desa Tamiang, ada Desa Warukin. Terus ada Padang Panjang, ada Barbin, ada Padangin, ada Desa Mangkusip, ada Desa Tanta, terus Hulu, ada Puen kanan, ada Pamarangan kanan, ada Murung Baru. Itu teman-teman, ada 14 desa. Oh, kanan kiri itu banyak bangunan yang megah sekali. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini SDN Tanta Hulu kanan jalan ini. Jadi alumni SDN Tanta Hulu bisa mengenang nostalgia masa lampau yang diajarkan Bapak Ibu Guru. Terima kasih tanpa tanda jasa. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, ini kantor Desa Tanta Hulu nih. Tadi yang kanan jalan. Jadi di Tanta ini itu penghasil utamanya itu untuk sektor apa ya, budidaya itu teman-teman. Itu ada madu kalulut namanya. Jadi madu kalulut itu lebah tanpa sengat teman-teman. Buat stamina, buat mengobati badan yang sakit, bagus itu. Pernah dulu beli satu botol itu berapa tuh? Satu botol kecil itu 150.000 yang 300 ml. Jadi kalau ada waktu saya akan review teman-teman. Siapa tahu menjadi inspirasi teman-teman juga kan. Ini Min 5 Tabalong. Nih kawan, Min 5 Tabalong kiri jalan. Alumni Min 5 Tabalong
Yang beli gorengan 5 ngakunya 1. Darmaji katanya. Makan 5 bilangnya 1. Tahu jauh namanya Darmaji, dahar 5 ngakunya 1. Siji. Tadi itu jalan Tanjung Selatan, belok kiri tadi teman-teman. Jadi nanti tembusnya tuh komplek perumahan Balai Pangeran bisa, terus perumahan Band Harmoni bisa lewat tadi situ. Terus tembus juga jalan Nan Sarune yang saya lewati kemarin. Nanti tembus jalan Atmayani yang jalur ke Kalimantan Timur kemarin tuh saya videokan teman-teman. Sebentar lagi nih kita akan masuk desa Tanta. Nah, nggak jauh dari jalan saya ini. Jembatannya dicat warna-warni 17-an kemarin mungkin itu. Agak sunyi nih karena di luar jam kerja, enak buat. Nah ini kita masuk desa Tanta, Kecamatan Tanta. Jadi yang kangen dengan kampung halamannya, lama tidak pulang. Nah, saya dulu sering main bola di sini teman-teman. Jadi lapangannya depan sana, nanti ada apa itu? Taman itu belok kanan, dekat polsek. Itu nanti ada lapangan bola. Nah, kiri jalan tadi yang lewati kemarin tuh, itu Desa Warukin namanya, atau kantor kepala desa Tanta. Di situ juga ada balai rumah adat Dayak yang saya kunjungi kemarin, puskesmas Tanta, sama pasar Bajut. Nah ini stasiun pemadam kebakaran Kecamatan Tanta teman-teman, bukan pemadam kelaparan ya. Di Tambalang itu ada warung ini, apa itu, dokter pemadam kelaparan katanya, spesialis rawon. Nggak tahu itu pindah kemana sekarang. Tadi itu ada taman ruang terbuka hijau, polsek Tanta belok kanan, Koramil Tanta, terus lapangan sepak bola di situ semua. Jadi mayoritas di sini itu pegawai ya, pedagang, terus petani. Nah, kita lanjut lagi nih. Nanti di depan sana ada itu apa itu, hauling namanya, yaitu buat jalannya truk batu bara. Tapi masih agak jauh lah, 10 menit lah. Dari situ nggak ada overpass maupun underpass teman-teman, karena cuma jalan kecamatan lah. Jadi traffic light-nya nggak begitu padat nanti. Nah, ini jalannya udah enak, masih enak lah, nggak begitu rusak parah. Ini daerah perkampungan yang ada di Desa Tanta. Nah, saya ini memasuki Desa Mangkusip, Kecamatan Tanta. Jadi Tanta ini termasuk ya, kecamatan yang ramai teman-teman. Setelah Tanjung, Purupuda, dan Kalua. Karena tidak jauh dari pusat pemerintahan lah, Bupati Kabupaten Tabalong. Lanjut lagi ya, ini Pasar Mangkusip, Masjid Nurul Huda yang kiri tadi. Di Desa Mangkusip yang ada pemandian air panas itu apa desa ini ya? Kayaknya ada pemandian air panas ya dengar-dengar. Jadi Pasar Mangkusip ini tadi tuh bukanya hari Senin jam 7 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam, 10 pagi cuma setengah hari. Jadi di Tabalong ini pasarnya itu ini nggak tiap hari teman-teman. Jadi ada pasarannya. Di Senin, Selasa, Rabu. Kalau di Jawa itu ada Pon, Kliwon, Legi. Nah itu di sini ada hari Ahad, hari Senin. Nah ini jalan ke kanan itu kantor Desa Mangkusip. Jadi agak dalam tadi. Itu 200 meter sama SD Negeri 1-2 Mangkusip. Kita jalan lagi. Bentar lagi ya memasuki Desa Lubayur,
Jadi jalan simpang 3 teman-teman. Ini aktivitas kegiatan kanan kiri ini, ibu-ibu pada sibuk, nggak sempat merumpi kalau pagi. Saya juga nggak tahu. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi di Tabalong ini tadi desa ya, ada 12 kecamatan. Jadi teman-teman biar tahu, ada yang sisi barat itu Banua Lawas, ada Pugaan, ada Muara Harus, ada Tanta, ada Tanjung, ada Murung Pudak, terus apa lagi tuh? Yang sisi timur itu ada Haruai, terus Bintang Ara, Upai, Muara Uya, serta Anjaru. Jadi kalau ada waktu nanti seluruh kecamatan di Tabalong saya lewati, biar kalian rindu kampung halaman terobati dengan video saya ini. Ini Desa Lukbayur, Desa Lukbayur. Kalau untuk wisata itu, untuk area timur itu banyak wisata alam teman-teman. Ada Gua Liang Tapah, ada Riam Bidadari, itu buat camping bisa, buat mandi bisa, gak jauh dari jalan raya itu. Ada Batu Pujang, terutama Tabalong sisi timur ya kan. Pemandangannya bagus sekali, eksotis sekali, seperti puncak Bogor kalau di Jawa. Harus perlu dieksploitasi teman-teman, masuk biar lebih terkenal. Kalau Tabalong sisi barat itu wisata sejarah rata-rata. Ada Masjid Pusaka yang ada di Banua Lawas yang berusia mungkin ratusan tahun lah, Kesultanan itu. Sama rumah adat Banjar yang saya kunjungi kemarin, yang berbatasan antara Kalimantan Tengah sama Kalimantan Selatan, tepatnya di Pasar Panas. Nanti saya akan ngeblok di situ teman-teman, di Masjid Pusaka di Banua Lawas. Dari kiri jalan ini, belakang rumah ini sungai teman-teman. Jadi kalau musim penghujan dulu ya, kadang airnya itu banjir juga tuh. Waktu banjir dulu pernah itu tahun berapa itu? Tahun 2021. Jadi banjir itu sampai ke jalan ini, sampai warga itu banyak yang dievakuasi karena curah hujan yang lebat. Jadi untuk mencegah banjir biasanya tuh ya dikeruk sungai lah, yang dangkal-dangkal itu, terus melestarikan pohon bisa, terus tidak membuang sampah, udah biasa lah, udah kegiatan sehari-hari. Buang sampah di sungai itu kan nggak boleh. Buat biopori di rumah-rumah biar airnya itu meresap, tidak ke jalan semua, karena banyak udah dicor juga nih teman-teman. Sini sudah nggak ada mandi di sungai itu karena udah sanitasinya udah pada punya semua. Lanjut makanya omonganku sudah kayak pejabat aja ya. Lama-lama empuk katanya, omongan kamu empuk terus nyereti katanya. Terus ya, udah kayak calon anggota dewan ya. Lanjut pokoknya, kata orang kita butuh duit bukan janji katanya. Salah ngomong nanti saya, waduh dilaporin nanti. Udah sampai mana ini teman-teman, lanjut terus ini. Kita masih di desa ini Lukbayur. Ini jalannya sebagian ini udah diaspal nih, kiri jalan nih. Nah, nanti kalau kiri udah selesai gantikan nih. Pengendaranya pada nggak sabar, ambil jalur kanan, cari aspal ini. Ini kalau pada kenceng dari arah berlawanan bisa adu banteng ini teman-teman. Lihat tadi banyak yang ambil jalan yang halus.
pada tidak sabar. Oh, ambil kanan, wes. Pelan-pelan ini kalau kenceng dari sana mobil angkut kenceng pas belokan, wah, disalahin lagi nanti aspalnya karena salah orang. Jembatan kayu nih. Nah, sebentar lagi nih kita masuk pertigaan jalan Hauling, bukan pertigaan sih, perempatan. Ada kayu, biasanya kayu itu dibawa ke kota itu buat arang, kalau enggak buat masak nasi goreng biar wangi. Ya, inilah suasana desa Kecamatan Tanta, desa